Ini sidang main-main ini. Udah silakan dengan segala hormat. Jangan main-main. Silakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan mengadakan sesi wawancara bersama dua narasumber kita, yaitu ada Bang Haikal, Ketua BEN Unpad, sekaligus CEO, co-founder Kormonaria, dan ada Jessica juga, kebetulan dia siswa dari SMA mana? SMK 57. Oh, SMK. Nah, oke. Nah, ini kita akan mewawancari beberapa tema-tema, terutama kita baru kali ini di tahun 2024 baru saja kita menyelesaikan pilkada. Betul. Dan kita tentang pemimpin. Menurut Bang Haikal, pemimpin itu harus seperti apa? Oke, halo selamat siang ya. Kenal teman-teman, perkenalkan nama saya Haikal. Bicara tentang pemimpin, mungkin konteksnya pemimpin daerah lah ya. Betul. Kita bicara tentang bagaimana keterwakilan. Gitu, nggak hanya keterwakilan ras, suku, agama, dan budaya, tapi keterwakilan dari seluruh elemen masyarakat. Mau itu si kaya, si miskin, kulit hitam, kulit putih, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Maka pemimpin itu harus yang bisa mengayomi dan bisa merangkul seluruh aspek yang kehidupan. Kita mungkin bisa melihat di contohnya yang ramai lah, Jakarta mungkin yang sangat heterogen masyarakatnya. Mungkin juga di Sumatera Barat yang sangat cool tentang kultur keislamannya, ataupun di daerah-daerah lain. Maka bicara pemimpin hari ini ada bagaimana pemimpin hari ini bisa mengayomi, bisa merepresentasikan masyarakatnya yang beradab itu. Maka itu yang menurut gua yang paling penting sebelum masuk ke pembahasan mungkin nanti gagasan-gagasannya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Menurut Jessica, gimana seorang pemimpin itu harus apa sih menurut kamu? Menurut saya, seorang pemimpin pasti benar ya harus mewakilkan. Gimana dia bisa memimpin, selain memimpin dia juga bisa merealisasikan gagasannya yang atas janji-janji yang dia berikan untuk kemajuan wilayahnya sendiri gitu. Yang pasti harus dipertanggungjawabin atas semua yang ia keluarkan gitu kan dari gagasannya itu. Itu aja sih, Kak. Oke, bagaimana jika seorang pemimpin yang tidak menepati janjinya atau bisa dikatakan itu menjadi sebuah dosa-dosa? Menurut Bang Haikal, sekarang banyak banget pemimpin yang melanggar aturan, melanggar janji-janjinya. Menurut Bang Haikal, bagaimana terkait fenomena tersebut? Ya, itulah kondisi demokrasi dan politik kita hari ini. Kita menyaksikan banyak sekali bandit-bandit berkedok pemimpin, banyak sekali orang-orang yang mengemis suara, tapi setelahnya dia lupa siapa yang memberikan suaranya. Fenomena ini terjadi karena satu, yang pertama tidak ada adab dalam sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh mereka hari ini. Tidak tahu mana batasan yang harus diambil dan tidak, gitu. Yang paling parah adalah hari ini banyak juga hasil-hasil pemimpin yang tidak secara demokrasi yang dicederai. Maksudnya apa? Banyak ketika dia mau menjabat, dia sudah nyogok masyarakatnya dengan serangan fajar 50.000, mengirim bansos, gitu. Maka jangan berharap ketika pemimpin yang seperti itu yang terpilih, yang dia tugas pertama kali yang dilakukan adalah mencari balik modal dulu, baru menyelesaikan kepentingan masyarakat. Itulah yang terjadi kenapa banyak akhirnya pemimpin-pemimpin yang banyak berjanji, banyak yang memberikan harapan, tapi tidak sesuai harapan ya karena tadi kos politiknya besar, akhirnya tujuan utama dia menjabat bukan hanya untuk masyarakat, tapi mengembalikan utang-utang kepada investor dan lain sebagainya. Itu yang paling sering dan top of mind ketika seorang pejabat itu ketangkep korupsi ataupun ketangkep gratifikasi sih. Oke. Menurut Jessica sendiri, gimana sih sebagai siswa melihat calon pemimpin yang tadi Bang Haikal bilang korupsi, terus jangan nepatin janji-janjinya. Pendapat kamu gimana? Pendapat saya mungkin ya, jadi setelah melihat mungkin kejadian yang telah lalu banyaknya korupsi itu pasti merugikan banyak banget itu masyarakat, terutama DKI Jakarta ya, dan itu sangat berdampak pada ekonomi masyarakat gitu. Banyak keluarga yang marah juga gitu kan, apalagi dari kejadian yang misalnya kemarin kita dampak pandemi itu juga. Selain pandemi kan juga kita ekonominya sangat terkena, terus kayak ada juga korupsinya gitu.
itu sangat merugikan sih menurut aku. Berarti sangat merugikan banget masyarakat ya, terutama di Indonesia yang korupsinya triliunan, dan bisa menghabiskan masyarakat kita tuh bisa maju gitu ya. Dan jadi ini loh Pak, lebih ke mungkin jadi nggak percaya kita, ya kan? Mengurangi kepercayaan kita kepada pemerintah atau pejabat-pejabat. Oke, kita baru aja ngelaksanain pilkada. Sebagaimana kita memilih seorang pemimpin itu dari gagasannya, dari visi misinya, dan lain sebagainya. Kita udah melihat berbagai subtema-subtema tentang kebudayaan, tentang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, kita ngomongin tentang kebudayaan di Jakarta. Di Jakarta ini kental banget yang namanya ondel-ondel. Oke, di sini ada problem di mana ondel-ondel sebagai mata pencarian orang. Bagaimana pendapat seorang Jessica terhadap masyarakat kita gitu loh, melihatnya bahwasanya kan ondel-ondel ini kan harus dilestarikan gitu loh, tapi menjadikan mata pencarian. Gimana menurut Jessica? Oke, menurut aku ya, for information saja, aku dari jurusan seni karawitan Betawi, seni tradisional musik tradisional Betawi, dan banyak juga perbincangan juga dari guru aku, termasuk itu pelaku seni Betawi. Itu juga bilang kalau misalnya perihal ondel-ondel, mereka juga banyak gak setuju untuk dijadikan mata pencaharian gitu. Karena untuk dilestarikan tidak dengan cara seperti itu. Kita misalnya bisa dengan pemerintah membuat event tentang kebudayaan yang dimana di situ ada ondel-ondel, ada makanan khas Betawi. Terus selain itu ada juga musik gambang kromong gitu, musik topeng, pokoknya semua yang berbau kebudayaan Betawi itu tuh diarahkan. Juga kayak mungkin bisa dari selain itu ya, selain ondel-ondel itu di setiap daerah mungkin atau di wilayah tertentunya di Jakarta dibikin atau disediakanlah fasilitas untuk sanggar, untuk supaya anak-anak muda tuh semakin kenal dengan budaya musiknya sendiri atau budaya tari kayak gitu. Lebih terkenalnya tuh secara tersusun terkonsep. Iya, terkonsep. Iya, bagus sekali. Oke. Menurut Bang Aiko sendiri, gimana terkait fenomena tersebut? Iya, ini udah jadi diskursus berapa tahun terakhir ya, mas, permasalahan pro kontra apakah ondel-ondel ini boleh dijadikan mata pencarian atau enggak, karena menghilangkan nilai kultural ya sebenarnya gitu. Kita harus telisik terlebih dahulu. Kenapa sih akhirnya orang-orang itu menjadikan ondel-ondel ini sebagai mata pencarian? Berarti kan tandanya ada satu hal yang terlupakan. Kehilangan ruang pentas seni. Gitu. Kampung Betawi asli itu bisa dihitung jari loh sekarang. Betul. Gitu. Kalau salah satu hal yang saya sering lihat itu di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat. Lupa nama daerahnya, Kampung Betawi apa gitu. Satu itu. Ketika Jakarta ini berubah menjadi kota metropolitan, kota yang sangat heterogen, maka akan terjadi yang namanya tersingkir kebudayaan, kehilangan jati diri. Nah, peran pemerintah benar tadi seharusnya adalah bagaimana memberikan ruang pentas seni, ruang pelestarian, atau bahkan ruang permajaan gitu. Karena budaya hari ini mulai banyak ditinggalkan satu sisi. Kenapa? Karena terkesannya kolot, tidak modern, sangat kultural gitu. Tidak dimodernin, tidak dibikin modern yang sesuai tanpa menghilangkan nilai-nilai estetika budayanya, nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kultural ataupun nilai-nilai mungkin historical ya gitu. Itu yang harusnya dipikirkan oleh dinas kebudayaan itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, Kementerian Kebudayaan dan lain sebagainya. Itu yang tidak ada sehingga hari ini, sehingga kebanyakan orang-orang yang aktif di dunia seni ya mereka bertahan hidup dengan cara seperti itu. Mau bikin pagelaran seni tidak ada investor, tidak ada sponsor, penonton pun tidak mau membayar tiket yang mahal. Tapi kan kos untuk membuat pagelaran seni itu sangat besar. Kostum, sewa, lighting dan lain sebagainya. Itu yang harusnya diberikan titik tengah dan ruang temu oleh pemerintah dan juga pegiat seni. Itu sih. Sekarang di zamannya modernisasi, Bang. Gen Z sekarang sudah fokus sama dunia-dunia luar seperti kayak Korea, K-pop dan lain sebagainya. Tentu menurut Bang Haikal sendiri, bagaimana sih peran pemerintah untuk terhadap fenomena ini? Bahwasanya Gen Z itu, ayo kita lestarikan loh budaya Betawi gitu loh, agar tidak lepas atau tidak punah gitu. Ya, ini adalah paradigma pemikiran yang salah. Kenapa? Karena pemerintah atau baby boomer, mostly pemerintahan ataupun orang tua hari ini adalah berpikir bahwa Gen Z ini nggak cinta sama budaya. Paradigmanya salah.
Kenapa Gen Z tidak bisa cinta budayanya? Karena budaya tidak diperkenalkan. Kita terpapar sama yang namanya teknologi, kita terpapar sama yang internet. Dampak dari internet ini kan globalisasi besar-besaran, filter dari informasi dari luar, kebudayaan luar itu masuk ke dalam, gitu. Ketika itu tidak bisa tersortir dengan baik, tidak terfilter dengan baik, maka orang-orang anak muda yang hari-harinya nonton YouTube, TikTok dan sebagainya, ya, dia akan terserap ini pemahaman tersebut. Mungkin nggak dia menyerap informasi tentang kebudayaan ketika tidak ada yang menginformasikan tentang kebudayaan? Betul. Mungkin nggak dia mencintai budaya-budaya lokal ketika dia aja tidak tahu bagaimana mencari tahu tentang informasi budaya lokal. Lebih gampang hari ini kita melihat Rose gitu ya, Rose, Lisa dan lain sebagainya daripada kita melihat mungkin Lenong Betawi. Kita lebih mudah untuk melihat film-film komedi luar negeri daripada film Dono Kasino Indro zaman dulu gitu. Kita lebih senang melihat komedi-komedi luar dibanding Ludruk dan lain sebagainya gitu. Kenapa permasalahannya? Karena tidak diciptakan, tidak diinformasikan, tidak dikemas dan tidak dipublikasi gitu. Coba deh lihat postingan-postingan YouTube ataupun TikTok tentang kebudayaan itu masih kolot banget gayanya. Pagelaran, sifatnya teatrikal, diambil dari satu arah, tidak modern. Bandingkan sama K-pop, kameranya sudah modern, cara pengambilannya bagus, make up-nya disesuaikan kekinian gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Pengambilan gambarnya, production-nya, itu yang harus dirubah agar apa? Sebelum kita menyuruh orang lain menyukai, kita perkenalkan dulu gitu. Kalau dia udah terpapar kan, udah tahu nih kayak gini, budayanya kayak gini, tinggal ya udah dieksekusi gitu. Setelah itu akhirnya kan mereka tahu, mereka paham. Kalau mereka dipaksa untuk paham tapi dia nggak tahu itu barang apa, yang gimana caranya, itu kan nggak realistis. Oke, kali ini ada closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama dari Bang Haikal dulu terkait apa nih? Apa harapan pemimpin nggak Jakarta aja, untuk seluruh Indonesia, untuk melestarikan budaya, seni, pendidikan, apapun itu semua. Oke, harapannya untuk seluruh pemimpin, baik itu presiden, bupati, wali kota, ataupun gubernur, bahkan kalau bisa sampai lurah, kadis, dan juga camat. Yang pertama adalah kenali dulu apa yang sedang kalian lakukan. Dalam artian kenali dulu masyarakatnya, kenali dulu kebiasaannya, kenali dulu bagaimana demografi penduduknya. Kenapa? Karena harus mengetahui bagaimana cara pelayanan dan pendekatan yang sesuai. Gitu. Ketika udah mengetahui, rancanglah program itu yang tidak kolot, tidak baby boomer, tidak digunakan udah 20 tahun. Gitu. Kenapa? Karena banyak banget program-program pemerintah hari ini yang nggak efektif. Satu kementerian, satu dinas itu bisa setahun itu 10 kali sosialisasi. Sosialisasinya di hotel, di ballroom, gitu, yang sifatnya mewah, gitu. Perbanyaklah turun ke lapangan, lihatlah kondisi masyarakat, lihatlah kondisi bagaimana kehidupan ini berjalan, gitu. Jangan hanya duduk di Menara Gading, jangan hanya duduk di sofa yang empuk, turun ke masyarakat, pemetakan, gitu. 4 tahun ke depan, gitu, karena setahun ini pasti akan merumuskan kebijakan dan merancang. 4 tahun ke depan realisasikanlah program tersebut, gitu. Jangan terlalu banyak bagi-bagi proyek, jangan terlalu banyak lah memperkaya diri dan koroni-koroni kalian, gitu. Karena harapannya uang yang digunakan itu bisa kembali ke masyarakat. Uang yang kalian gunakan itu bisa diserap kembali oleh masyarakat, gitu. Karena tidak ada uang pemerintah hari ini. Pemerintah tidak punya uang sendiri selain uang dari masyarakat, selain dari pendapatan BUMN, gitu, selain dari pendapatan pajak-pajak. Maka pemerintah harus sadar, namanya pemimpin adalah wakil masyarakat, dipilih oleh rakyat melalui proses election, melalui proses pilkada. Maka tuannya rakyat, bekerjalah seperti bagaimana bawahan bekerja pada tuannya, bukan rakyat yang bertuan kepada Anda sebagai pemimpin, gitu sih. Oke, ini menarik banget ya closing statement-nya. Dari Jessica, bagaimana closing statement-nya terkait harapan untuk pemimpin harus seperti apa ke depannya sebagai siswa? Sebagai siswa yang pasti harus bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab apa yang telah di statement yang dikeluarkan, statementnya, janji-janjinya. Pastikan masyarakat itu memilih Anda dengan kesadaran diri, dengan kepercayaan. Jadi jangan sampai merusak kepercayaan dari masyarakat itu sendiri, gitu. Singkat aja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Haikal, terima kasih Jessica telah hadir. Oke, itu saja teman-teman yang wawancara hari ini. Sampai jumpa, ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.